Halo, selamat sore. Ketemu lagi di QT Capital Channel dan hari ini IHSG ditutup menguat 1,6% cuy. Dan ditutup di level 5.813,9. 5.814 lah ya dibuletin. Bagus ini sih. Jadi kemarin hari Jumat, kok Jumat? Senin ya, Senin akhir November itu ditutup minus kan, turun hampir 3%. Kemudian Selasanya awal Desember itu rebound, hari ini lanjutin dan bahkan ditutup di atas high bulan November. High bulan November di 5798,03, hari ini 5813,99 penutupannya. Bagus dan mudah-mudahan lancar. Area resistennya di sekitar 6 ribuan, 5946 6024, kira-kira di situlah. Kalau kita zoom out itu kelihatan area 6 ribuan itu area apa. Nah, ini area-area yang sempat jadi support sebelumnya waktu akhir ya pertengahan sampai akhir tahun 2019, kemudian di breakdown di awal 2020. Oke. Kurang lebih gitu sih ya. Indeksnya masih oke, masih bullish, masih bagus. Kemudian sekarang ya biasa. Kita lihat hasil explore dari AFL, kita lihat dari yang paling atas ada MDKA. Oke, MDKA nggak jadi turun ke bawah. Nggak turun ke bawah 1775, jadi masih oke, masih bisa disimpan. Dan mudah-mudahan sih breakout 2000 ya. Karena kalau berhasil breakout 2000 ya peluang untuk lanjut ke 2120-an ini makin besar. Hold dulu nggak apa-apa selama nggak turun ke bawah 1775. Unter UNTR hari ini breakout area resisten 25 ribuan, bagus. Area resisten berikutnya di sekitar 28 ribuan. Simpen dulu aja yang udah punya barang. Dan ini masih ada sisa 7%-an. Jadi kalau mau beli lagi atau nambah, kita lihat besok ya. Saya sih lebih seneng kalau misalnya ini tes, ada koreksi dulu, terus membal, nah itu beli, enak nih. Ditungguin aja, semoga ada koreksi-koreksi yang ya tes area 25 ribuan lagi. Mudah-mudahan ya, ditungguin lah, dipantau. Tekim, bagus. Hari ini ditutup di atas fraktalnya 7775, breakout fraktal, mudah-mudahan lancar ke coretan saya mana. 9 ribuan ya area resistennya. Hold dulu aja. Yang harusnya sih hari ini sempat beli ya, tapi kalau ternyata belum sempat beli sih mau beli nggak apa-apa. Area resisten di 9 ribuan, atau kalau geser ke hourly ini ada inside bar, mau manfaatin ini juga boleh. Buy if break 7950 boleh, nggak ada salahnya sih, nggak ada masalah. Karena ini kalau kita zoom in zoom out, nah ini saya suka polanya. Dia biasanya sih ini lebih enak kalau saya viewnya ganti ke line. Nah, rounding gini nih enak banget nih kalau di breakout, berhasil breakout, kira-kira area targetnya tuh ya sebesar range-nya inilah ya. Kurang lebih kalau kita hitung-hitungan ya range-nya ini seberapa, ke atasnya berapa gitu kan. Jadi kurang lebih targetnya kira-kira di sekitar 8.500-an. Dan kalau kita balikin lagi, mana ya, view price candle. Nah, kita zoom out lagi lebih banyak. Nah, tadi perkiraan target breakoutnya di sekitar 8.500-an. Kemudian di atasnya dikit itu ada area yang sebelumnya sempat jadi support di pertengahan hingga akhir 2019 dan di breakdown pada awal 2020. Dan berpeluang jadi area resisten juga. Jadi 8.500, 9.000 kira-kira segituan lah. Area resistennya masih bagus ini tekimnya. BBKP nggak jadi reject. Kalau misalnya udah punya barang, dipasang trailing stop aja kali ya, di bawah 328 deh. MNC
masih di range sideways 990 1110. Jadi kalau breakout 1110 baru rasanya enak sih kayaknya. Kalau lihat fraktalnya ya di 1110. Jadi tunggu breakout fraktal aja. Medco-nya hari ini lanjutin naik. Kalau kita lihat kan harga penutupan tertinggi sebelumnya itu di 488. Nah, anggaplah 500 gitu. Dia berhasil si Medco-nya berhasil bertahan di atas 500. Ini bagus dan area resisten di sekitar 600-an resisten berikutnya maksud saya. Kemudian kalau kita geser ke hourly ini ada inside bar 505 550. Jadi bisa dimanfaatin jadi strategi trading buy break 550 dan area resistennya di sekitar 615 625. Masih ada ruang sekitar 12%, 12,5. Lumayan. Besok si Medco-nya dipantau. BHAT divergent nggak ya? Ada divergent nggak? Ada nih. Ya mungkin ada koreksi dulu ya. Kalau turun ke bawah 665. Jadi yang udah punya barang pasang trailing stop di bawah 665 aja. PTPP oke, hari ini naik. Tadi juga di kemarin juga sudah ada rekomendasi ya, udah dari kemarin malah rekomendasinya buy break 1435 dan tadi diajakin beli sejak nembus ke atas 1420. Jadi harusnya udah punya barang dan mudah-mudahan lancar ke 1700-an. Mana ya coretan saya? Mudah-mudahan lancar ke 1700-an. Cari, kita biarin dulu aja. Wikanya tadi waktu market jalan sore-sore di sesi 2 itu diajakin beli juga waktu nembus ke atas 1725 karena ini jadi pola penerusan. Buy break 1725 mungkin sih udah ada beberapa yang take profit di 1850-an, nggak apa-apa sih. Nggak ada salahnya juga. Ya mudah-mudahan wikanya masih bisa lanjut ke 2000-an ya. Kalau kita geser ke weekly lah. Weekly kita lihat area-area ini ya di 2100-an. Mudah-mudahan lancar ke 2000 lah. BBTN konfirmasi nerusin bullishnya kalau breakout 1770 bagus sih. Boleh juga buy break 1770, dipantau aja sih BBTN-nya. Inco hari ini berhasil naik. Harusnya udah punya barang juga. Mudah-mudahan lancar ke 5000 5200. LPPF biarin dulu aja ya. KF KF kita lihat, siapa tahu bisa tes 3790 hourly-nya. Kita lihat besok aja lah. Besok aja nih lihat. Java hari ini berhasil naik. Jadi kalau kita geser ke hourly ini kemarin ya di area-area 1400-an ini mungkin jadi double top kalau ternyata Java-nya turun ke bawah 1305 atau 1300-an. Ternyata si Java-nya ini bikin inside bar pattern kemarin, kemudian hari ini breakout. Berarti kemungkinannya peluangnya itu dia lanjut naik dan perkiraan area resistennya di sekitar ini kali 1600-an dulu kali. Coretan saya mana? Ya, 1600-an dulu, mudah-mudahan lancar. Ini berapa ya? Oke, 1500 lah yang terdekat dulu. Mudah-mudahan lancar. Woodnya masih hold dulu nggak apa-apa. BJBR ini masih bullish sih trennya ya. Sejak Maret sampai sekarang, akhir Maret sampai sekarang masih bullish dan konfirmasi nerusin bullishnya kalau naik ke atas 1460. Tapi kalau ternyata turun ke bawah 1325 ini berarti jadi double top ya. Kalau kita geser ke hourly kelihatan. Nah, jadi buat yang udah punya barang, pertama pasang aja trailing stop di bawah 1325. Terus kalau ternyata naik ke atas 1460 mau beli boleh sih. Cut loss-nya di ini aja, di bawah 1415. Area resistennya kita coba cari-cari. Kita ukur aja ya. Ini perkiraan pakai inilah ngukurnya, gampang-gampangan. Oke. Ya 1500-an dulu kira-kira lah perkiraan resistennya. BDMN fraktal di 3370.
tunggu break fraktal aja kalau mau beli lagi atau nambah barang yang udah punya barang. Hoki masih bagus, hold dulu aja, trennya masih cenderung bullish. SMA juga masih bisa disimpan dan nambah barangnya kalau nembus ke atas 1675 aja, buy break 1675. Strateginya sih masih sama ya, area resisten di sekitaran 2000-an, mudah-mudahan sih lancar. 1935 2030. Weton juga masih bullish, masih bisa di hold yang udah punya barang. Kemarin sempat bikin outside bar, bikin lower low tapi langsung membal dan hari ini naik ke atas high-nya hari ini tanggal berapa ya? 30 kalau nggak salah. Iya. Bagus, masih bisa disimpan. Next, DSNG. Ini sih saya suka ya sideways-nya. Nah, ini inside bar pattern di sini nih kalau kita geser ke hourly ini sideways-nya ya kan, ini sideways di range 590 655. Rasa-rasa continuation, rasa-rasa continuation. Maksud saya tuh kemungkinan ini jadi pola penerusan, tapi ada baiknya juga belinya. Kita lihat fraktalnya di hourly kan 65 tuh. Tunggu break 65 aja. Jadi boleh buy if break 65 lah. Area resisten di 700-an. Cut loss-nya kalau ternyata setelah nembus ke atas 645 turun lagi ke 620. Kurang lebih seperti itu ya di SNG-nya. Emyor biarin dulu aja ya. Simpan dulu aja yang udah punya barang. Simpan laminating nggak apa-apa lah. Hell. Ini buat yang udah punya barang aja, pasang trailing stop di bawah 3870. Bird-nya kita biarin dulu ya. Tar lihat. Mungkin rebound. Tapi hati-hati volume bid offer-nya sering tipis. Lihat besok ya, rasanya rebound tapi banyak yang bagus rasanya sih. Mapa juga siapa tahu tes area 2800-an lagi ya. GDST, BNLI, ini BNLI ada peluang rebound sih ya, tapi sayangnya bid offernya volumenya sering tipis ya. Bukan sering sih, sampai sekarang juga masih tipis, jadi hati-hati. SQMI breakout inside bar jadi pola penerusan dan mudah-mudahan lancar nerusin bullishnya. 350-an lah ya kira-kira area resistennya. Bang Rakyat Bang Rakyat simpen dulu aja, masih aman. Mapi ini nggak tahu kenapa akumnya 4 hari berturut-turut big playernya distribusi ya, meskipun ini distribusinya mengecil sih. Dan akum lainnya juga masih cenderung bullish, jadi masih oke. Tren harganya masih cenderung bullish sejak September sampai sekarang. Dan harganya membal dari area MA setelah beberapa hari koreksi. Jadi ini sebenarnya bagus. Besok kalau bikin high lagi boleh lah ini dibeli ya. Mudah-mudahan bisa ke area 1000-an si mapinya. PNBN fraktalnya di sini nih 1025. Jadi yang mau beli lagi tunggu breakout fraktal aja. NATO biarin dulu aja. IMJS cari yang lain dulu. PTRO ini yang udah punya barang kasih aja trailing stop di bawah 2000. Ini juga volumenya tipis. Cari yang lain dulu lah ya. Boga kita lihat yang lain dulu aja. Bull T-Big T-Big-nya kayaknya kalau berhasil breakout 1525 bagus deh. Fraktalnya ini besok juga bakal pindah ke 1525 sih. Tungguin dulu aja lah. White NC dipantau si apa tuh T-Big yang minat sama si T-Big. Antam. Oke, kita lihat Antamnya. Antam hari ini tes area harga penutupan terakhir, penutupan tertinggi sebelumnya maksud saya 1255. Kemudian kalau kita geser ke hourly, ini ada inside bar. Kebetulan itu juga fraktal. Nah, jadi boleh dipakai strategi trading sih. Pertama itu tren bullishnya kan masih terjaga tuh ya. Terus di hourly ini ada pola bagus sekali. Ini ini bagus. Kalau berhasil breakout 1260 ini bagus. Mana ya fraktal saya? Nah, kalau berhasil breakout 1260 berpeluang ke 1340 1360 dan itu ada ruang sekitar masih ada ruang sekitar 6%-an. Lumayan, jadi bisa buy break 1260, cut loss-nya di bawah 1225.
Area resisten 1340 1360-an. Waskita ini juga big playernya nunjukin ada perubahan perilaku ya, dari yang sebelumnya markupnya diikutin distribusi yang lumayan kenceng, beberapa hari ini jadi agak datar-datar gitu kan. Paling nggak distribusinya udah mereda, terus udah mulai akumulasi 2 hari ini, mulai berturut-turut akumulasi nih. Dan tren bullishnya, tren harganya masih cenderung bullish. Jadi fraktalnya besok geser ke 1150. Jadi besok fraktalnya 1150, yang mau beli atau nambah barang kalau breakout fraktal aja. Jadi buy break 1150, area resistennya agak deket sih ya, 1220 1265-an. Tuh. Adikarya Adikarya ini juga bagus. Tadi hari ini itu tutup di 1200 breakout high di November kemarin ya. Mudah-mudahan sih masih lancar ke 1300-an. Ali ini juga masih bagus, bertahan di atas area yang kemarin di breakout dan bikin inside bar pattern, jadi masih bisa. Besok kebetulan fraktalnya pasti geser ke sini nih. Fraktalnya geser ke 12425, jadi buy break 14425. Strateginya masih sama seperti kemarin. Buy break 12425, area resistennya di sekitar 14500-an. Masih lumayan itu ke situ. Raja kita lihat hourly. Wah, ini rasanya kalau besok naik ke atas 197 bagus ya, tapi coba lihat yang lain dulu, siapa tahu ada yang lebih menarik. NIKL ini fraktalnya masih di sini nggak? 1100 rasanya. Ya, jadi yang mau nambah barang atau beli tanggung lah ya kalau di sini. Harusnya tadi sih ada sih harusnya ya. Tadi di sini kalau kita lihat hourly intraday-nya ya ada sih. Bisa dimanfaatkan. Kalau sekarang mungkin ya, ini ada inside bar-nya. Ini fraktal juga di situ pasti. Nah, kalau naik ke atas 1080 rasanya sih bisa berpeluang lanjutin bullish. PNLF fraktalnya di 236. Saya sih cari yang lain dulu. Viva, aduh ini parkir, ini ngapain masuk ke explore. Aduh. MTDL biarin. Hexa ini volumenya tipis, harganya 3000 sekian. Volumenya aduh, masa cuman ratusan ribu lot. Ya udahlah, itu dulu hasil dari pembahasan dari hasil screening akum ya. Ada beberapa yang menarik, ada 2 CPO, terus tadi properti konstruksi juga masih ada, yang lainnya di hold. Wika PTPP di hold dulu, Waskita besok bisa diincer. Apalagi ya tadi ya, aduh saya biasalah saya lupa, di rewind aja lah ya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe dan bye bye.